Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di edisi akhir pekan ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan literasi. Nah, pemirsa, di pagi hari ini di edisi akhir pekan ini saya hadirkan ada saung literasi. Dan saung literasi ini pemirsa adalah kegiatan literasi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 atau MAN 1 Cirebon pemirsa. Dan bagaimana sejarah berdirinya saung literasi di MAN 1 Cirebon ini, kemudian sejak kapan, kemudian penggagas dan seterusnya, apa saja kegiatan, kemudian bagaimana sekolah untuk mensupport adanya saung literasi ini, nanti kita akan diskusikan di edisi akhir pekan ini pemirsa. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya hadirkan pemirsa, saya kenalkan dulu di sebelah saya. Ini ada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 atau MAN 1 Cirebon, ada Bapak Muhammad Isro Mutamarullah SPDMA, biasa dipanggil dengan Pak Isro. Selamat pagi Pak Isro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Isro? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Nah, pemirsa, di sebelah Pak Isro ini ada pembina saung literasi, ada Ubedillah SPDI. Biasa saya memanggilnya dengan Kang Ubed. Selamat pagi Kang Ubed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Ubed? Alhamdulillah Mas Abid. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya langsung ke Kang Ubed nih. Kang Ubed, berkaitan dengan saung literasi ya. Kan saat ini sedang marak nih tentang literasi ya. Menggalakkan literasi. Nah, ini bagaimana sih sejarah awal mula adanya saung literasi di MAN 1 Cirebon ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Abid. Awal berdirinya saung literasi MAN 1 Cirebon berawal dari kegelisahan alumni yang sekarang 2020. Sebelumnya mereka kita ngobrol, berbincang. Pak, di MAN 1 itu ada perpustakaan besar, tapi tidak maksimal. Padahal lengkap sekali dan representatif. Tapi kenapa tidak terjangkau anak-anak ini? Maksudnya terjangkau oleh anak-anak? Terjangkau oleh anak-anak karena mereka enggan untuk ke perpustakaan. Asumsinya bahwa ke perpustakaan itu adalah untuk meminjam, membaca. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini? Ya, di sini kan ada saung. Kebetulan kita ada 3 saung di sekolah itu. Sebelumnya sudah ada 3 saung, tetapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya mereka berembuk. Ya, di antaranya ada Mas Iik, ada Mas Aid, ada Mbak Ani dan lain-lain. Nah, mereka menginginkan bagaimana kita bisa memaksimalkan saung literasi, saung ini menjadi sebuah tempat nongkrong yang asik gitu ya, untuk berdiskusi. Tidak hanya sebagai tempat ngobrol, kita beli makanan kemudian nongkrong di situ, tidak. Tapi kita bagaimana mensiasati agar saung itu lebih bermanfaat. Sehingga mereka ngobrol dengan kami para guru, kemudian akhirnya kami juga menyampaikan ide itu kepada Pak Kepala, dan alhamdulillah beliau merespon, dan ternyata memang literasi itu bukan hanya sekedar sebagai kebutuhan kita gitu ya, tetapi memang menjadi sebuah program pemerintah bahwa literasi itu menjadi sebuah program yang harus ada di dalam lingkungan sekolah. Begitu sekolah. awalnya. Oh, itu awalnya ya. Awalnya jadi latar belakang adanya saung literasi ini. Kemudian yang menamakan saung literasi ini dari hasil kesepakatan gitu, ya, Kang Ubed? Betul. Ya, karena ini kita melihat bahwa itu adalah sebuah tempat yang bernama saung gitu ya kan. Makanya Pak, bagaimana kita namakan dengan saung literasi? Wow, bagus sekali gitu kan. Baik, itu ya, awal betul. mulanya. Baik, oke, tahan dulu Kang Ubed ya. Siap. Saya ke Pak Isro nih. Pak Isro sebagai kepala sekolah ya, kepala MAN 1 Cirebon ya. Nah, Anda sebagai kepala madrasah berkaitan dengan adanya saung literasi, support dari sekolah sendiri ke saung literasi ini seperti apa? Silakan, Pak Isro. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya masalah literasi itu sudah berkembang sudah lama, Pak. Bahkan kami juga sudah dapat semacam diklat bahwasanya di madrasah itu harus dikembangkan literasi. Nah, kemudian ternyata anak menangkap bahwa memang literasi sangat dibutuhkan di madrasah, sehingga otomatis langsung kami
mengabulkan permohonan anak-anak untuk Pak gimana kalau misalkan literasi jadikan ekstrakurikuler. Kami sangat antusias untuk menyambut mereka karena kalau sebuah ide datang dari siswa, kemudian nanti untuk siswa pasti akan lebih semangat mereka. Sehingga kami langsung menangkap itu kita jalankan literasi di Man 1 Cirebon. Apalagi sekarang dengan nantinya ada semacam asesmen kompetensi minimal, yang mana situ ada literasi dan numerasi. Jadi literasi itu kan tidak hanya sebatas membaca, tetapi harus bisa memahami, kemudian mengaktualisasikan dan sebagainya. Dengan harapan anak punya semangat seperti itu, otomatis kami dukung sepenuhnya. Nah, dengan cara apa gitu Pak Isra dukungnya dari pihak sekolah? Pertama kita bahwa boleh ada ekstrakurikuler literasi. Kemudian kami mencoba ini bagaimana nih awal-awalnya kita kerjasama dengan perpustakaan. Karena memang seperti disampaikan oleh Pak Ubed tadi, perpustakaan juga representatif. Cuman tadi anak enggan untuk masuk, karena yang dibeda mereka kan hanya pinjam, mengembalikan dan sebagainya. Gitu. Nah kemudian karena mereka antusias kerjasama dengan perpustakaan dan anak-anak juga Pak, kami punya program. Gimana kalau mengumpulkan buku dengan teman-teman? Oh silahkan, kami dukung sepenuhnya. Bahkan kami juga nanti akan memprogramkan kalau misalkan guru, siswa, orang tua siswa yang punya buku di rumah yang sudah tidak kebaca, boleh bawa ke madrasah. Man 1 Cirebon gitu. Kami siapkan tempat. Baik. Oke, itu dengan cara begitu Pak ya, support awal dari sekolah. Saya kembali ke Kang Ubed. Kang Ubed, tentang saung literasi di Man 1 Cirebon ini sejak kapan sih gitu Kang Ubed? Setelah kita mendapatkan persetujuan dari Pak Kepala, akhirnya sekolah meresmikan bahwa per tanggal 13 Juli 2020 literasi di Man 1 atau yang bernama saung literasi itu alhamdulillah diresmikan sebagai sebuah ekstrakurikuler di Man 1. Jadi ini selain Paskibra, kemudian juga Pramuka ada PNR dan yang lainnya. Ini saung literasi ini salah satu ekstrakurikuler. Baik. Oke, tahan dulu ya Kang Ubed dan juga Pak Isro dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat.